Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan Renungan Harian Maranatha Rawalumbu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 saya akan membacakan untuk kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sejenak melihat saudara-saudara kita, agama tetangga kita, mereka akrab dengan pakaian dan budaya Arab. Bahkan ketika mereka di negara yang kita cintai ini, seolah-olah mereka berada di negara Arab. Mereka berpakaian, bahkan memakai bahasa dan tulisan Arab, dan banyak hal yang mereka perbuat seolah-olah negara ini adalah negara Arab. Berbeda halnya dengan kita orang Kristen. Meskipun kita harus hidup di dunia ini, kita boleh hidup, kita boleh bekerja, kita boleh berpakaian dengan budaya kita. Tidak menjadi budaya orang asing yang kita hidupi. Tapi kita hidup dengan budaya kita, hidup dengan pakaian dan tradisi sebagaimana di negara kita ini memakai pakaian dan sesuai dengan daerah kita masing-masing. Karena kita adalah orang Indonesia, maka kita harus hidup sebagai orang Indonesia. Tetapi kesan yang harus kita tampilkan, yang harus kita perlihatkan di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita jangan melupakan kita adalah orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Kristus yang bangkit juga akan membangkitkan kita di kemudian. Bagi kita pengikut Kristus, meskipun Yesus hadir dan lahir melayani di Yahudi dan lahir sebagai orang Yahudi, tapi kita tidak perlu bertindak seperti orang Yahudi. Kita tidak perlu memperlihatkan atau menerapkan budaya Yahudi di negara kita. Kita adalah murid Kristus, maka cukup kita memperbaharui atau diperbaharui Kristus. Diri kita diperbaharui, roh kita diperbaharui, cara berperilaku, cara bertindak, bertutur kata kita diperbaharui. Kita harus fokus kepada nilai dari pengorbanan Kristus. Kristus yang turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib, menderita, menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya, adalah untuk kita, adalah untuk keselamatan kita, adalah untuk kebebasan kita, adalah untuk kehidupan kita, adalah untuk mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi anak-anak Allah dan menjadi umat Allah. Suatu karya yang besar, suatu pengorbanan yang luar biasa, dan jangan melupakannya. Kita sudah diselamatkan, ditebus dari dosa dan kematian, dan diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita sudah menjadi manusia baru. Hidup yang saudara jalani dan hidup yang saya alami hari ini adalah hidup yang baru, adalah merupakan kemurahan daripada Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru. Sebagai anak-anak Allah dan sebagai manusia baru, kita punya hati yang baru. Sebagai manusia yang baru, meskipun kita tinggal di dunia, meskipun kita tinggal dalam adat dan istiadat kita, kita harus bergumul terus dan bergumul bersama dengan Kristus sehingga kita mendapat kesempurnaan. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan tetap nyangkut dengan daging kita yang lama.
Oleh sebab itu Paulus memanggil kita dan mengajak kita untuk mengarahkan pandangan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Ketika kita sudah dibangkitkan atau ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, maka Dia juga akan membangkitkan kita kelak. Jangan fokus kepada dunia ini. Jangan fokus kepada tradisi-tradisi, pakaian-pakaian dunia ini, dan label-label dunia ini. Tapi fokuslah kepada perkara yang di atas. Mengapa kita fokus kepada perkara yang di atas? Karena Yesus yang membangkitkan kita, yang sudah bangkit dari kematian, Dia sudah berada di atas, di sorga. Oleh sebab itu kita harus fokus ke sana, bagaimana supaya kita juga hidup bersama Kristus nantinya di sorga kelak. Mari bersama-sama memikirkan dan merindukan kehidupan bersama dengan Kristus. Itu yang terpenting. Bersama-sama kita semua saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan supaya kita boleh tiba di surga, di tempat yang disediakan oleh Allah, yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kehidupan bersama dengan Kristus adalah sungguh nyaman. Kehidupan bersama dengan Kristus adalah sungguh sangat luar biasa. Maka bergegaslah, tetaplah hidup dalam pengharapan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Bergegaslah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah mulai dari saat ini perkara-perkara yang di atas. Jangan perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara duniawi. Karena semakin kita memikirkan perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara keduniawian, maka di situ kita akan nyangkut dan tidak akan mampu bebas lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, saudara sudah ditebus, saya sudah ditebus, kita sudah ditebus Kristus. Maka hargailah itu pengorbanan Kristus. Sebagaimana topik hari ini, carilah perkara yang di atas. Sungguh sangat indah dan menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus berada. Sungguh sangat indah dan menyenangkan. Meskipun kami hidup dan tinggal di dunia, tapi kami tidak akan mau diperhamba oleh dunia ini, diperhamba oleh kedagingan kami. Kami tidak akan mau disibukkan oleh level-level dunia ini, tapi kami mau memberi hati pikiran kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah diangkat dari lumpur dosa, yang dosanya telah diampuni, dan yang statusnya telah diubahkan menjadi anak-anak Allah. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mendengar renungan hari ini, mengikuti ibadah melalui renungan HKBP Maranatha Rawalumbu. Mari Tuhan memberkati setiap umat-Mu satu persatu. Berikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan, sukacita sorgawi, sehingga mereka semua semakin diperkaya dan mereka dimampukan memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Yesus ada. Sebab kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera dan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, terlebih yang terkena serangan virus COVID-19 hingga saat ini masih banyak. Dan menurut informasi dari mass media, berita-berita yang kami dengar, semakin banyak yang terserang oleh virus COVID-19. Mampukan kami Tuhan, bentengi kami Bapa di sorga, dan penuhi kami dengan kuasa darah-Mu ya Yesus Kristus, sehingga kami mampu menjalani hidup dan kehidupan kami jauh dari serangan virus COVID-19. Berkati makanan, minuman, obat, bahkan suplemen untuk menambah imun tubuh kami. Lindungi, jagai kami, gembalakan kami, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat selalu tetap berlakukan protokol kesehatan.